Karena Bangkutan itu mengacu dari peraturan ditetapkan oleh kementerian itu masih mengacu untuk alas ekonomi. Itu dari startnya itu perhitungannya dari terminal ke terminal. Nah, sedangkan ada sekarang kita punya bus-bus ini armada kita itu ada eksklusif. Dan pada kesempatan ini biasanya menjelang diberi kesempatan untuk menaikkan sekian persen antara sekitar 10% aja barangkali. 15 ya, sampai 15% bisa. Gitu. Tapi kalau hitung-hitungannya sini contoh Makassar Palu itu 350 tarif normalnya, sekarang 400-an ya untuk. Ya. Itu pun tidak lama untuk per sementara saja. Itu kemungkinan sampai tanggal 8 sudah kembali normal. Setelah 1 minggu tanggal 1 ya kembali normal lagi kembali ke posisi tarif semula. Itu. Jadi kalau eksklusif itu eksekutif ya, eksekutif kelas itu lengkap AC-nya, ada selimutnya, lengkap lah, enak lah kita dalam perjalanan itu merasa enak. Dimanjakan penumpang itu. Iya. Baik, saya ke Pak Haji Basri. Pak, apakah sudah disesuaikan untuk penyesuaian tarif ini menjelang Nataru? Untuk tahun ini kita sudah ada ancang-ancang sama dengan antara 15% naiknya. Tidak ada sih yang mengatakan bahwa tanggal berapa itu mulai naik, tapi sudah ada yang naik, ada yang belum. Tergantung mereka melihat dari kondisi daerah itu sendiri. Jadi sudah ada. Kalau saya sendiri nanti tanggal 21 mulai. Untuk pengaruh dari kenaikan BBM beberapa bulan lalu, Pak, apakah juga berpengaruh atau seperti apa, Pak? Oh jelas. Harga solar naik 32%. Kenaikan cuma 15% tarifnya. Jadi terasa banget. Oke. Koordinasi lintas terkait seperti apa, Pak Haji Basri? Maksudnya koordinasi seperti Iya. Koordinasi dengan DPD Organda Sulsel mungkin? Jelas. Oh iya, iya jelas ya. Kita selalu ada koordinasi komunikasi. Iya. Terutama menyangkut tarif itu sudah otomatis itu. Ya. Akhir tahun selalu. Karena saya sendiri juga orangnya Organda sih, jadi pengurus ya. Oke, saya ingin dengarkan dari Pak Syarif. Seperti apa kemudian koordinasi lintas terkait, Pak? Biasanya menjelang begini. Yang dominan ini kan yang punya gawe kan itu dinas perhubungan yang punya kepentingan. Biasanya mengundang kita. Ya, jadi diundanglah semua kita di situ buat duduk bersama. Termasuk MTI itu diundang. PO beberapa unsur PO itu diundang hadir. Kemudian dari Dirlantas dari segi pengawal keamanannya, perhubungan segi regulasinya itu. Jadi kemudian ada keamanan juga itu biasanya itu di pemeriksaan diperketat itu lek jalan. Itu lek jalan itu tidak bisa jalan kalau tidak safe betul itu kendaraan itu menghindari kecelakaan ya kali di jalan raya itu luar biasa, apalagi menjelang setelah pandemi ini terasa betul ada kenaikan mulai itu ada kegerahan untuk berjalan. Dulu orang kan tidak mau keluar, tidak mau apa mau keluar kita sakit itu sekarang ini sudah mulai. Iya. Saya kembali ke Pak Haji Basri. Pak, meskipun di tanggal 19 ini belum terlihat lonjakannya, apakah sudah dipersiapkan untuk menuju lonjakan di tanggal-tanggal penting mungkin di akhir-akhir tahun, Pak? Iya, seperti saya bilang tadi, kalau saya sendiri itu kita sudah umumkan kenaikan tarif itu tanggal 21. 21 sampai setelah tanggal 1 berarti tanggal 7, tanggal 8. Nah, di situ. Untuk antisipasinya, Pak, untuk antisipasi lonjakan penumpang seperti apa? Ya, kita maksimalkan kendaraan ini. Misalnya yang tadinya ini ada sekian 10% yang jadi cadangan, ini sudah harus siap semua ini. Ya, misalnya contoh mobil 25. Yang tadinya yang jalan cuma sekitar 20, yang 5 ini cadangan ini ya ini harus sudah siap standby semua itu. Ya.
kira-kira gitu. Oke, baik. Saya ke Ibu Dr. Kadriati. Seperti apa mendengar tadi dari Pak Haji Syarif, kemudian Pak Haji Basri dari regulasi sendiri, Bu Dr. Kadriati? Kalau saya dengar apa yang disampaikan beliau berdua ini, jadi kesiapan ya, satu masalah kesiapan dalam hal misalnya kendaraan kalau dari Pipos, bagaimana mengantisipasi bahwa nanti ada lonjakan karena adanya mungkin rasa bosan ya. Kalau kita lihat kebosanan masyarakat setelah beberapa tahun ini masa pandemi, jadi ada misalnya kalau ada libur maka mereka akan mengajak keluarganya. Nah sekarang kita lihat dari pemerintah sendiri, apakah ada pembatasan untuk kendaraan pribadi, kemudian nanti masyarakat bisa beralih menggunakan angkutan umum. Nah sekarang yang jadi masalah, bagaimana kesiapan juga dari angkutan umum ini ya, jadi jangan sampai rasa nyaman. Artinya kalau kita mau menggunakan angkutan umum, misalnya saya sendiri yang biasa menggunakan angkutan pribadi, kemudian mau ke angkutan umum, pasti saya memastikan bahwa saya ada nyaman. Terus saya merasa aman nggak saya di sini? Bagaimana, makanya tadi disampaikan dari Pipos bahwa sopir-sopirnya saja mereka akan menyampaikan bagaimana keselamatannya. Sudah itu tarifnya jelas seperti itu. Karena kan pasti misalnya satu keluarga jika mau berangkat dengan mobil pribadi pasti mereka punya hitungan sendiri. Bagaimana jika menggunakan angkutan umum misalnya, apakah lebih murah mana? Terus bagaimana sesudah tiba di tujuan, itu semua koordinasi penting gitu loh. Jangan sampai masyarakat cuma bisa menggunakan angkutan umum misalnya Pipos ya, maaf saya pakai merek karena yang diundang dari Pipos. Kemudian setiba di sana terus mereka bingung sendiri bagaimana selanjutnya dibanding mobil pribadi. Tapi bapaknya berharap ya semoga ada dari mancanegara. Makanya saya bilang kalau kita bicara objek wisata jangan selalu berpikir untuk domestik. Bagaimana kita menarik wisatawan dari luar untuk datang ke Indonesia. Karena kan kalau misalnya dari luar itu kan mereka lebih royal ya dibanding kalau wisatawan dari Sulsel sendiri misalnya seperti itu. Terus kalau dari Pak tadi memang bahwa ada regulasi untuk menaikkan tarif memang sudah ditolerir. Makanya bisa sampai 5 sampai 15%. Dan itu sudah disampaikan ya, Pipos sendiri sudah mulai Pak ya menaikkan tarif seperti itu, dan itu tidak bisa lagi bahwa masyarakat akan protes karena kenaikan BBM ya. Kemudian kan kita berbicara teori ekonomi, misalnya kenapa sih orang menaikkan tarif? Biasanya kalau permintaan tinggi, maka kan permintaan tinggi, kebutuhan besar itu kan pasti dinaikkan gitu loh, itu sudah hal biasa seperti itu. Tapi makanya pemerintah mengatur bahwa kenaikannya itu jangan sampai signifikan. Apalagi kalau terjadi persaingan di antara PO-PO sendiri. Kan itu yang dikhawatirkan Pak. Misalnya kalau di selatan Pipos dengan Liman misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Lain, makanya pemerintah mengatur. Nanti tanda-tandanya lah dari PO sendiri untuk mengatur. Kira-kira mau pakai yang mana itu Pak, yang nilai jualnya kan seperti itu. Itu loh kalau saya melihatnya seperti itu, masalah regulasi. Ya. Sudah pemerintah apakah sudah memberikan perhatian lebih serius terkait dengan ini Ibu Dokter? Jelas memberikan perhatian, buktinya pemerintah mentolerir adanya kenaikan sekian persen. Itu kan berarti salah satu bentuk yang pemerintah sampaikan ya, dan juga mengantisipasi jangan sampai ada persaingan yang tidak bagus di antara para PO sendiri, angkutan umum seperti itulah. Oke, baik. Apa saja yang perlu dibenahi, Bu? Dibenahi maksudnya untuk persaingan ini. Jelas kan namanya kompetitor, jelas Pipos punya cara sendiri bagaimana membenahi angkutannya dengan tarif sekian, bagaimana mempromosikan dibanding dengan PO lain, kan begitu. Kalau saya misalnya gini loh, kalau saya kasih ilustrasi tadi saya pernah di luar kita bicara, saya sampaikan apakah nanti ada armada Pipos nggak yang seperti bus yang dari Jakarta ke Jogja. Jadi memang khusus untuk masyarakat yang bisa tidur di situ. Atau kalau menurut itu kan salah satu jadi objek inti apa untuk misalnya kita mau jadi kompetitor yang handal kan seperti itu, menyiapkan armada yang lebih bagus dibanding yang lain. Tetapi sekali lagi sebenarnya kalau penumpang itu kan menginginkan pasti bagaimana nyamannya, aman, selamat, kan seperti itu. Jangan sampai kita menggunakan angkutan kota walaupun misalnya disiapkan fasilitas seperti itu di atas mobil, tapi kalau kenyamanannya tidak ada, rasa was-was terhadap keselamatan itu akan perlu ya. Jadi mulai dari misalnya bagaimana sopirnya, itu kan ada namanya bisa mungkin pergantian sopir setiap 2,5 jam atau ada sopir cadangan gitu loh. Itu juga perlu diantisipasi oleh para PO.
Misalnya dengan jarak tempuh misalnya 600 kilo, apakah itu cuma satu sopir? Terus rest areanya di mana? Itu semua mesti disampaikan ke sopirnya, Pak. Untuk memberi kenyamanan, keamanan, kepercayaan terhadap penumpangnya seperti itu. Oke, baik. Jadi lebih ke fasilitas kenyamanan untuk penumpang, aman dan nyaman. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bu setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi.